Halo teman-teman, selamat datang kembali bersama saya Timo Nadeso. Oke teman-teman, hari ini secara khusus kita akan bahas tentang YouTube, TikTok, dan Facebook Pro ya teman-teman. Mana sih dari platform medsos ini yang bisa berpenghasilan secara cepat, secara instan. Jadi untuk konten kreator tuh biasanya pada saat mereka mulai berkarya, mereka tuh pengennya secara instan. Mana sih yang penghasilannya lebih cepat. Nah ini saya akan cerita sedikit ya teman-teman, berdasarkan pengalaman pribadi saya. Jadi ini berdasarkan pengalaman, bukan ngarang-ngarang ya, bukan ngarang-ngarang. Karena apa? Di Facebook Pro ini teman-teman saya baru menekuni sekitar 1 bulan ya. Tepatnya itu di Desember 2023. Tapi 2024 ini baru dimonetisasi. Tapi saya udah bisa targetin nih, saya bisa merasakan penghasilannya lebih cepat dari mana nih. Nah, di sini teman-teman saya juga akan cerita tentang TikTok saya. Nah, TikTok saya itu luar biasa. Saya baru menjalani TikTok saya itu selama 7 bulan, tapi penghasilannya luar biasa. Bahkan lebih besar, teman-teman. Nah, di YT seperti apa? Kalau di YT memang prosesnya agak panjang, tapi teman-teman ada tapinya juga. Ada kelebihannya juga, teman-teman. Di YouTube itu ada kelebihannya, di TikTok ada kelebihannya, di Facebook Pro juga ada kelebihannya. Kalau Facebook Pro dan PSPEC itu sama aja ya. Monetisasinya sama aja, fitur-fiturnya itu sama aja. Oke, sekarang kita akan bahas tentang YouTube dulu. Kita akan bahas tentang YouTube dulu. Karena apa? YouTube ini perubahan algoritmanya kencang sekali ya. Hari ini A, besok B, besok C. Kadang-kadang kita bingung ya. Konten kita awalnya rame, banyak penonton, tiba-tiba sepi, dapat rekomendasi. Nah, kalau di YouTube ini teman-teman, kita bikin konten-konten memang yang menarik ya. Semua platform itu, mau di YouTube, di TikTok, ataupun di Facebook, kalau konten kita menarik, kita bisa loh teman-teman membuat satu video, kita upload di YouTube, kita upload di TikTok, kita upload juga di Facebook Pro, dan kita bisa berpenghasilan ketiganya. Kalau di YouTube kita tuh dapatnya dari periklanan. Jadi kita ngupload video, kalau udah dimonetis, sudah 1000 subscriber, 4000 jam tayang YouTube, kita bisa dimonetis, ada iklannya. Nah, kalau di TikTok teman-teman, di TikTok nih nggak dapat teman-teman. Kita kalau semuanya followersnya meningkat, kita harus aktifkan hadiah video dan melakukan live streaming. Itu dapatnya dari mana? Dapatnya adalah mereka-mereka yang kasih gift ke kita. Nah, kalau di Facebook Pro yang terbaru ini teman-teman, kalau dulu teman-teman memang sih belum ada periklanan ya, nggak seperti YouTube. Nah, sekarang di Facebook ini ada iklannya teman-teman, sama seperti YouTube. Dan kelebihannya apa? Ada kelebihannya loh teman-teman kalau di Facebook, dan di YouTube juga ada kelebihannya. Nah, di sini saya akan bahas tentang kelebihannya dulu dan kelemahannya ya. Kalau di YouTube, kelebihannya itu teman-teman, selain kita dapat rekomendasi. Jadi kalau kita nonton video, ada rekomendasi di bawah, video kita tuh bisa di-up, bisa naik. Yang terpenting adalah kualitas konten kita tuh bagus. Bakal dinaikkan terus sama YouTube. Nah, itu keuntungan kita di YouTube teman-teman. Yang kedua, pada saat kita ngetikkan sebuah kata kunci di YouTube, itu bakal menemukan video kita. Nah, keuntungannya adalah kita tuh pada saat ngetikkan sebuah kata kunci, pokoknya banyak kan orang cari-cari tutorial, tepatnya itu di YouTube. Nah, kalau kita membuat video-video tutorial tuh paling cocok di YouTube. Dan kelemahannya apa nih? Nah, kalau kelemahannya gini teman-teman, kalau kualitas konten kita jelek, mereka tuh nontonnya retensinya pendek ya, semuanya video kita 10 menit, ditontonnya cuma 1 menit. Biasanya bakal anjlok, rekomendasinya bakal anjlok. Pada saat orang ngetikkan sebuah kata kunci, video kita nggak bisa up, nggak bisa ke atas, seperti itu. Dan penghasilannya bisa minim teman-teman. Untuk mencapai 1000 subscriber dan 4000 jam tayang, cukup sulit. Tapi kalau sudah jalan teman-teman, iklannya jalan, kita bisa berpenghasilan terus. Nah, kalau di TikTok bedanya gini ya. Kalau di TikTok ini kan belum ada periklanan, kalau kita ngupload video kan belum ada iklannya, belum bisa berpenghasilan di sana. Keuntungannya kita bisa berpenghasilan dengan cepat. Ada fitur yang namanya affiliate. Nah, affiliate itu kalau kita bisa ada keranjang kuningnya, kita bisa jualan produknya orang, kita dapat persenan dari sana. Itu yang pertama. Yang kedua, kalau kita udah 300 followers atau 500 followers minimal, kita bisa melakukan live streaming. Kalau kita melakukan live streaming, nanti ada orang-orang yang nge-give, lumayan loh teman-teman. Dengan followers sedikit aja teman-teman, sebenarnya kita tuh bisa berpenghasilan besar. Beneran seperti itu. Karena apa? Kita followers kita 1000, 2000, itu bisa loh. Orang ada yang nge-give bisa sampai 1000, 2000, 3000, bahkan 10.000. Bahkan ada yang nge-give singa, gitu ada. Dan saya itu ngerasain. Followers saya sedikit, tapi jumlah gift yang saya dapatkan bisa jutaan rupiah teman-teman. Nah, di TikTok ini lebih cepat ya penghasilannya. Tapi untuk jangka panjangnya agak susah. Kenapa agak susah? Kalau kita nggak live streaming, kalau kita nggak bikin video, otomatis teman-teman nggak ada yang ngasih kita. Tapi kalau di YouTube, yang saya bilang tadi, kita udah ngupload video, otomatis ya
video kita kalau ditonton orang ada iklan, kita terus berpenghasilan. Nah, di sini teman-teman, keuntungan dan kerugiannya kalau mainan TikTok seperti apa? Kita cepat berpenghasilan, tapi kalau kita nggak live streaming, kita nggak dapat apa-apa. Oke, lanjut lagi teman-teman. Kita akan bahas secara khusus tentang Facebook Pro. Ini yang lagi ramai ya, yang banyak dibahas oleh emak-emak, bunda-bunda. Jadi nyebutnya bunda-bunda, emak-emak kayak gitu kan. Nah, di sini buat teman-teman yang lagi mainan Facebook Pro, ini kesempatan ya. Karena apa? Ini beda nih sama TikTok, sama YouTube beda. Karena apa? Di Facebook Pro itu teman-teman, di Facebook terutama ya, pada saat kita bikin konten, kalau menarik, selain kita bisa direkomendasikan video kita naik di berandanya orang lain, itu yang pertama. Yang kedua, teman-teman bisa di-share. Nah, keuntungannya gitu. Bukan berarti kalau di YouTube sama di TikTok nggak bisa di-share, bisa di-share. Tapi kemungkinannya kecil sekali, teman-teman. Karena apa? Mereka tuh kalau di TikTok biasanya hanya difavoritkan, ada di beranda mereka. Itu kemungkinan untuk ditonton kecil. Dan kalau YouTube sendiri, kalau kita share ke media sosial, biasanya orang nggak bakal mau nonton. Dan ini kelemahannya, teman-teman. Tapi keuntungannya di Facebook ini, teman-teman, luar biasa. Share ini yang kenceng ya. Kalau rekomendasi kecil sih kalau menurut saya, teman-teman. Tapi paling kenceng adalah nge-share. Orang nge-share video kita di Facebook itu karena apa? Satu, kontennya memotivasi, kontennya edukasi, bermanfaat. Yang ketiga, kontennya menghibur. Nah, kalau jenis konten teman-teman tuh menghibur, kita sajikan buat orang lain, mereka suka sama video kita. Yang pertama adalah di-share. Yang pertama tuh kalau secara pribadi, mereka akan nge-share ke berandanya mereka sendiri. Dan itu penontonnya bakal banyak. Kalau ditonton sama orang, di berandanya orang, teman-teman, itu ada iklannya. Kita bisa berpenghasilan dari sana. Itu yang pertama. Yang kedua, yang paling kenceng adalah di-share di grup. Nah, buat teman-teman kalau di YouTube, di TikTok kan jarang sekali nge-share di grup ya. Di grup-grup khusus mereka gitu enggak. Tapi kalau di Facebook teman-teman kan ada tuh grup-grup Facebook. Bahkan di sana interaksinya kencang sekali. Kalau udah interaksinya kencang sekali teman-teman, pada saat kita bikin status di sana, kita jangan nge-share video kita ya. Cumanya kita ngupload video di akun Facebook kita. Habis itu video kita share ke sana. Jangan. Kalau teman-teman lakukan itu bakal di-banned, bakal diblokir sama admin Facebooknya. Saran saya, lebih baik kita aktivitas komentar aja di sana. Aktif komentar di sana, teman-teman. Aktif komentar tuh seperti apa? Contoh sederhana. Kita masuk ke grupnya, kita kirim gambar, kita bikin status, kita kirim potongan-potongan video di sana, memotivasi, menghibur. Nanti kalau mereka suka ya, yang dalam grup interaksinya kencang, mereka akan kepo. Nah, kalau kepo seperti apa? Mereka bakal datang di profil kita di Facebook kita, nanti bakal meningkat, jumlah pengikutnya bakal meningkat. Nah, di sini teman-teman, semua platform itu ada standarnya ya, ada syarat dan ketentuannya untuk dimonetize. Kalau di Facebook Pro atau halaman Fanspack, untuk dimonetize itu kita minimal adalah 5.000 ya, 5.000 pengikut yang pertama. Yang kedua, kita mencapai 6.000 jam tayang Facebook Pro. Kalau di di YouTube itu kan 4.000 jam tayang, 1.000 subscriber. Nah, beda ya. Tapi kalau menurut saya pribadi, untuk mendapatkan jumlah pengikut dan followers atau subscriber paling cepat itu di Facebook. Kalau konten kita bagus, satu video aja kemarin tuh saya ngupload satu video itu mencapai berapa tuh? 500 viewers teman-teman, 500.000 viewers. Itu di-share kemana-mana. Bahkan saya tuh nggak nge-share apa-apa, tapi saya aktif di grup-grup, saya komentar di sana, saya bikin status, memotivasi. Orang penasaran sama akun saya, mereka datang ke akun saya, mereka nonton. Kalau semuanya konten kita di Facebook Pro itu nggak bagus, nggak direkomendasikan sama Facebook, biasanya juga bakal turun teman-teman. Orang nggak bakal mau nge-share. Jadi buat teman-teman sekalian, kira-kira teman-teman mau nekunin yang mana? Mau ke YouTube, mau ke TikTok, atau mau ke Facebook Pro? Kalau saran saya pribadi, tekunin aja tiga-tiganya. Kenapa saya bilang tekunin tiga-tiganya? Karena kita bisa membuat satu video. Seperti contohnya video yang saya buat ini teman-teman, saya upload dulu ke YouTube, baru upload ke Facebook, baru upload ke TikTok. Jadi 3 platform ini sekaligus. Saya satu kali aja buat video, saya bisa ngupload ke 3 platform sekaligus. Cara ngeditnya seperti apa? Ada tutorial saya di YouTube sama di Facebook saya, udah saya upload. Teman-teman cek aja cara ngedit video untuk 3 versi ini ya. Kalau di YouTube kan versi tidur begitu ya, versi tidur. Kalau di TikTok versi berdiri yang tinggi. Kalau di versi Facebook tuh yang kotak, seperti itu teman-teman. Oke teman-teman, itu aja sharing saya hari ini. Jangan lupa follow saya juga, akun TikTok saya, akun Facebook saya. Dan sampai jumpa di video saya berikutnya. Sekian dan terima kasih.